Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Den of Thieves. Film ini mengisahkan konflik antara unit Elite Departemen Sheriff Los Angeles yang dikenal sebagai Mayor Crimes Unit yang dipimpin oleh detektif dan sekelompok perampok bank yang sangat terampil. Para perampok ini merencanakan pencurian besar-besaran yang melibatkan Federal Reserve Bank di pusat kota Los Angeles. Perampokan ini sangat rumit dan beresiko tinggi, namun potensi keuntungan besar membuatnya sepadan karena para perampok ini memiliki rencana yang tidak biasa karena akan menghadapi bank yang tidak pernah terbobol sama sekali. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, kondisi ketika di malam hari memperlihatkan sekelompok perampok bersenjata lengkap yang membajak sebuah truk lapis baja milik kepolisian di wilayah Los Angeles. Tentunya mereka tidak mungkin tidak memiliki maksud mencuri truk milik pihak kepolisian. Scene berlanjut, datanglah beberapa anggota polisi yang lain dan terjadi baku tembak di kedua belah pihak yang menyebabkan beberapa polisi gugur. Selain itu, salah satu perampok yang bernama Marcus tewas di tempat kejadian. Namun, perampok yang sudah memiliki segudang pengalaman, akhirnya para perampok berhasil kabur dan ketika sampai di markas mereka, pemimpin perampok yang bernama Ray Merriman mengatakan bahwa mereka harusnya tidak membunuh polisi. Sebab itu merupakan kategori tindakan kriminal berat dan dapat dikatakan itu sudah level bintang 5. Sehingga sekarang mereka akan berurusan dengan satuan elit kepolisian Los Angeles. Benar saja, di keesokan harinya satuan elit polisi yang dipimpin oleh Inspektur Nick melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Setelah menganalisa petunjuk yang ada, Nick menyimpulkan bahwa para perampok ini bukanlah orang-orang sembarangan. Dari kejauhan, ternyata ada salah satu dari perampok yang bernama Bosco sedang mengamati mereka. Bosco kemudian melaporkan hasil pengamatannya kepada Ray. Ketika melihat foto dari Bosco, Ray mengenali sosok Nick karena dirinya sebagai komandan satuan elit kepolisian. Ketika di kantor, Nick dan timnya sedang berdiskusi untuk menyelidiki kasus ini. Ternyata memang benar, Nick bukanlah orang yang sembarangan. Dari petunjuk yang berhasil dikumpulkan tanpa ada CCTV yang menghilang, mereka menduga adanya keterlibatan Ray Merriman sebagai dalang. Untuk mencari informasi lebih, Nick meminta keterangan kepada Donnie yang bekerja sebagai bartender di sebuah klub. Mengapa Donnie? Karena Donnie pernah terlihat sedang bersama dengan Ray. Scene berganti, malam pun tiba. Nick menemui Donnie yang sedang bekerja dan mengobrol sedikit dengannya. Ketika selesai bekerja, Donnie memasuki mobilnya untuk pulang. Lalu tiba-tiba muncul Nick dan langsung menghajarnya sampai pingsan. Keesokan paginya Donnie terbangun dan ketika keluar dari kamar, dia ternyata sedang berada di tempat Nick. Tanpa buang-buang waktu lagi, Nick mulai menginterogasi Donnie. Awalnya Donnie mengatakan bahwa dia hanya bekerja sebagai driver untuk Ray dan selebihnya dia tidak tahu apa-apa. Setelah Nick mengancam akan memasuki Donnie ke dalam penjara yang penuh dengan tahanan pelangi, yakni tahanan penuh dengan penyuka sesama jenis, akhirnya Donnie ketakutan dan mulai menceritakan semuanya. Mulai dari awal pertemuannya dengan Ray sampai keterlibatannya dalam semua aksi perampokan bersama Ray. Donnie juga mengatakan bahwa Ray Merriman adalah orang yang sangat jenius. Dia merencanakan segala aksinya dengan sangat detail. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Nick membiarkan Donnie pergi. Ketika dalam perjalanan pulang, Donnie menerima telepon dari Ray yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah tempat besok pagi tepat pukul 8. Keesokan harinya Donnie sudah berada di tempat yang ditentukan. Kemudian datanglah Ray beserta yang lainnya untuk menjemputnya dan membawa mereka ke sebuah gedung. Disinilah Ray menjelaskan misi mereka selanjutnya, yaitu merampok Bank Federal Los Angeles. Bank ini adalah bank tempat semua bank di Los Angeles menyimpan uangnya, sehingga sistem keamanannya sangat ketat. Bank ini pernah menjadi sasaran perampokan sebanyak 53 kali, akan tetapi tidak ada yang berhasil.
Setelah menjelaskan tentang misi mereka, Ray juga menjelaskan cara kerja sistem keamanan bank yang begitu ketat dan bagaimana proses kegiatan operasional bank ini setiap harinya. Kurang lebih seperti ini. Pertama, setiap hari truk lapis baja mengantarkan uang setoran dari semua bank konvensional di Los Angeles. Nomor seri dari setiap lembar uang akan direkam di pusat data Bank Federal. Jadi apabila hilang selembar saja, uang itu dapat dilacak keberadaannya dan siapa yang menggunakannya. 2. Petugas bank akan membawa semua uang itu ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa ketepatan jumlahnya dan memisahkan antara uang pecahan baru dengan uang pecahan lama. Ketiga, pecahan lama yang sudah dipisahkan akan dihapus nomor serinya dari pusat data Bank Federal, sehingga uang ini akan dianggap sudah tidak ada lagi atau sudah dihilangkan. 4. Fisik uang pecahan lama akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas, kemudian dibuang ke tempat sampah. Dan inilah rencana Ray, mengambil uang pecahan lama yang jumlahnya kurang lebih dari 30 juta dolar sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Dengan mengambil uang ini, mereka tidak akan dikejar oleh polisi, karena uang pecahan lama sudah dianggap hilang. Itulah strategi jenius Ray. Sementara itu, tim Nick sedang mendalami informasi yang diberikan oleh Donnie. Mereka mulai mengidentifikasi profil Ray dan krunya satu per satu. Ray mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk misi kali ini. Dimulai dari Donnie yang melamar sebagai kurir di sebuah restoran Cina. Hal ini dilakukan agar dia bisa masuk mengantarkan makanan untuk petugas di dalam Bank Federal. Dia membawa 2 bungkus makanan, 1 bungkus untuk petugas dan 1 bungkus lagi diletakkan di saluran udara di dalam toilet. Waktu pun berjalan, Ray dan semua krunya sedang makan malam di sebuah restoran. Tidak lama kemudian datanglah Nick beserta timnya di restoran yang sama. Nick mendatangi meja Ray dan mengajak Donnie untuk berbincang-bincang. Karena merasa terganggu, Ray meminta Nick untuk pergi dari mejanya. Setelah pulang dari restoran itu, Ray kemudian menginterogasi Donnie karena mencurigainya sebagai seorang polisi yang menyamar. Donnie mengatakan kepada Ray bahwa dia bukan polisi dan tidak memberitahukan informasi apapun kepada Nick. Ray pun percaya. Kemudian Ray menyuruh Donnie untuk memberitahukan Nick bahwa aksi mereka akan dilakukan pada hari Jumat. Ketika sedang berada di toko pakaian, Donnie mendatangi Nick. Dia memberitahukan kepada Nick bahwa Ray akan beraksi pada hari Jumat. Tapi dia tidak tahu tempatnya di mana. Sebelum pergi, Donnie juga memperingatkan Nick untuk memakai rompi anti peluru. Nick akhirnya mendapatkan info mengenai tempat Ray akan beraksi, yaitu di Bank Pico Rivera. Mengetahui hal tersebut, Nick segera memberitahukan timnya yang lain untuk mempersiapkan segalanya. Tibalah hari yang ditentukan. Ray maupun Nick sama-sama mempersiapkan diri dan peralatan mereka masing-masing. Nick dan tim tiba terlebih dahulu. Kemudian mereka melihat Ray dan krunya datang dengan menggunakan senjata lengkap dan dilengkapi dengan rompi anti peluru. Mereka pun langsung bereaksi dengan masuk ke dalam bank dan menyandra semua orang yang ada di sana. Ray menyuruh manajer bank untuk menelpon 911 dan melaporkan bahwa dia sedang disandra. Para perampok meminta uang 10 juta dolar dan disediakan helikopter dengan bahan bakar penuh dalam waktu 1 jam ke depan. Jika tidak, maka para sandera akan ditembak satu per satu. Kemudian Ray menyuruh sang manajer bank untuk membuka brankas. Tidak lama kemudian Ray dan krunya meledakkan sesuatu di dalam bank. Setelah melihat denah lokasi bank, Nick mengetahui jika ada saluran air yang terdapat di bawah lantai bank. Akhirnya dia memikirkan bahwa Ray dan krunya bisa saja keluar dari bank itu melalui saluran air tanpa mereka sadari. Nick kemudian berinisiatif masuk ke dalam bank untuk membuktikan dugaannya. Ternyata benar, Ray dan krunya sudah tidak ada di dalam bank itu. Mereka keluar dari bank melalui saluran air yang ada di bagian bawah lantai bank dengan cara meledakkan lantai menggunakan bom yang mereka rakit sendiri. Nick dan tim segera pergi meninggalkan Bank Pico Rivera untuk mencari keberadaan Ray dan krunya. Sementara itu, Ray dan krunya sudah berada di Federal Bank Los Angeles dengan menyamar sebagai karyawan sebuah perusahaan yang bertugas untuk mengangkut dan menyetorkan uang dari bank konvensional di Los Angeles kepada Bank Sentral. Mereka menyetorkan uang yang mereka rampok dari Bank Pico Rivera ke Bank Sentral. Setelah berhasil masuk ke dalam Bank Federal, Ray membawa uang itu ke ruang pemeriksaan dan menunggu di sana sampai proses pemeriksaan uang selesai.
Kemudian dia menyuruh salah satu krunya yang bernama Bosco untuk mematikan panel listrik bank. Setelah listrik mati, Doni yang bersembunyi di dalam kotak uang keluar untuk mengambil semua uang pecahan lama yang sudah dihapus nomor serinya dari pusat data Bank Federal. Jumlah uang itu kurang lebih 30 juta dolar. Doni segera memasukkan semua uang itu ke dalam plastik, kemudian membuangnya ke dalam kotak sampah. Dia hanya punya waktu beberapa menit saja untuk melakukannya. Dan ketika listrik sudah kembali menyala, dia harus segera keluar dari ruangan itu. Petugas Bank Federal melakukan pemeriksaan fisik terhadap ketepatan jumlah uang yang disetor oleh Ray, dan hasilnya pun sesuai dengan pusat data Bank Federal. Kemudian Ray diperbolehkan pergi. Setelah berhasil keluar dari ruang pemeriksaan melalui saluran udara yang terhubung ke toilet, Doni pun menyamar kembali menjadi kurir yang mengantar makanan ke salah satu petugas bank. Ketika sampai di pos pemeriksaan, polisi yang berjaga di sana tidak melihat Doni masuk untuk hari ini. Tapi sekarang tiba-tiba dia melihat Doni keluar. Polisi itu pun memeriksa buku daftar pengunjung untuk hari ini dan tidak ada nama Doni di sana. Untung saja dia tetap membiarkan Doni pergi. Bosco yang tadi bertugas mematikan panel listrik di Bank Federal sekarang bertugas melakukan pembajakan terhadap truk sampah yang baru saja selesai mengangkut sampah dari Bank Federal. Kemudian dia membawa truk itu ke tempat pembuangan sampah. Di sana sudah ada Ray dan Lavok yang menunggunya. Nick yang sedang melakukan pencarian terhadap Ray dan krunya melihat Doni yang baru saja keluar dari Bank Federal. Dia langsung menyergap dan memasukkannya ke dalam mobil. Salah satu kru Ray melihat Doni disergap dan langsung memberitahukannya kepada Ray. Di dalam mobil Doni diinterogasi sambil dihajar habis-habisan oleh Mike dan timnya. Akhirnya Doni memberitahukan keberadaan Ray. Tanpa membuang waktu, Nick langsung tancap gas untuk mengejar. Beberapa saat kemudian dia melihat mobil yang dikendarai oleh Ray dan krunya menuju ke wilayah selatan Alameda. Di sana mereka terjebak kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Nick memutuskan turun dari mobil untuk menangkap Ray. Dia memberitahukan kepada timnya bahwa Ray mengenakan rompi anti peluru. Sementara itu, Doni diborgol di dalam mobil. Ray yang melihat Nick sudah turun dari mobilnya langsung mempersiapkan dirinya dengan senjata mesin. Disinilah adegan tembak-menembak yang tegang terjadi. Ray yang terkena tembakan di bagian dada kiri berusaha untuk kabur. Nick tetap mengejarnya hingga sampai di suatu tempat dan menembak Ray hingga tewas. Nick kemudian kembali ke mobilnya, namun ternyata Doni sudah kabur dengan cara melepaskan borgol. Nick memeriksa mobil Ray dan hanya menemukan plastik yang berisi sampah. Nick memutuskan kembali ke kantor. Sambil melihat foto Doni, Nick memikirkan sesuatu. Dia kemudian pergi ke tempat Doni bekerja. Tetapi Doni sudah berhenti bekerja sejak 2 hari lalu. Di sana, Nick melihat foto Doni bersama sebagian kru lainnya tertempel pada dinding klub. Disinilah kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa selama ini ternyata Doni lah yang menjadi dalang utama dalam aksi perampokan bersama Ray. Scene terakhir, Doni berada di London dan bekerja di sebuah klub sebagai bartender. Di sana terlihat seorang pria berdasi datang menghampiri Doni untuk memesan minuman. Doni pun berbincang dengan pria tersebut yang ternyata adalah seorang pengusaha berlian. Lalu Doni mengatakan kepada pria itu bahwa birnya ia yang traktir. Ada kemungkinan besar Doni akan melanjutkan aksi perampokan di tempat lain. Dan ya, film pun tamat.